Selamat sore sahabat pemirsa, terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Ardino Gusman di sini. Hari ini kita datangan tamu istimewa, Bunda Yasmin Yesi Gusman yang adalah kakak saya sendiri. Terima kasih ya Mbak Yesi udah mau hadir di acara podcast Bincang Usaha. Mbak Yesi akan bercerita mengenai perjalanan menjadi perempuan tangguh. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, pertama aku mau minta maaf dulu. Kami berdua mau minta maaf ya, karena dari tadi sore udah mau usahain tapi ternyata Tuhan tidak berkehendak. Sehingga akhirnya ternyata yang datang bergabung bukan saya ke tempat Mas Dino yang ke rumah kami. Ini rumah kami dibesarkan, tempat kami bersama-sama bermain masih kecil. Dan coba lihat tuh, di belakang kami itu ada foto orang tua kami. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang tadi udah banyak ikut hadir, mohon maaf sekali. Nah sekarang siapapun yang hadir saat ini bisa bergabung, akan kami anggap sebagai tamu-tamu yang luar biasa. Halo Mbak Tasti, halo Mas Arman. Jadi settingnya agak beda ya Mas Dino kali ini. Kita sebagai kakak beda, lihat tuh bajunya aja udah kembar tuh, warnanya senada. Terus dari, tahu nggak Din? Orang-orang tuh pada bilang apa? Mbak Yesi kok mukanya sama banget sih, maksudnya ini kembaran, coba-coba kita deketin. Kita memang kembar, kita cuma beda setahun gitu. Cuma ini lelaki dan ini perempuan gitu ya. Jadi aku senang sekali bisa bersama adik aku di sini. Saya juga pengen semoga podcast kamu lancar, bagus, dan yang paling penting bisa bermanfaat. Oke, kita sekarang ngobrol di sini. Mau ngobrolin apa nih? Oke, kita mulai nih ya, Mbak Yesi. Aku panggilnya Mbak Yesi ya. Oh, tunggu sebentar sebelum ada yang lupa. Nanti akan ada hadiah ya untuk yang bertanya. Nanti pertanyaan yang terbaik mungkin juga salah satunya nanti kita ambil dari yang sebelumnya yang sore ya, biar adil. Kita akan ambil dari sana dan juga dari sini. Nanti Mas Dito tolong liatin pertanyaan yang tadi yang udah direkam juga ya. Kira-kira mana yang paling baik. Oke. Mbak Yesi ini kan pendidikan Mbak Yesi tuh banyak gelarnya. Tunggu, adik aku lucu, bilangnya Mbak Yesi. Padahal tadi udah bilangnya, boleh nggak dipanggil Bunda? Boleh. Gak apa-apa ya pemirsa ya. Dikipasin dulu deh. Sama kakak sendiri panggilnya Mbak ya. Oke, pendidikannya kan banyak. Ini yang dicapai dari mulai Bachelor of Administration, Sarjana Hukum, MBA, sampai pencapaian sampai gelar doktor. Nah, saya mau tanya nih, apa sih, dan itu di keluarga tuh pencapaian pendidikan yang paling tinggi di keluarga kita. Sama satu anaknya Mbak Yesi juga ada satu yang gelar doktor ya. Apa yang memotivasi Mbak Yesi mau sekolah sampai tinggi banget, sampai susah-susah begitu? Apa yang memotivasi? Ya, oke. Sebelumnya saya mau bilang dulu nih, Mas Dino adikku, bahwa kembali lagi gelar atau apapun itu yang kita miliki itu semua hanya pemberian dari Allah. Jadi saya takut banget kalau terlalu membanggakan hal-hal yang sifatnya pemberian. Karena kita tidak pernah bukan karena kekuatan kita sendiri, hanya karena hendaknya. Begitu juga saya selalu ingatkan pada anak-anak, kalau Allah tidak berkehendak ya, itu kita setiap waktu bisa diambil. Jadi ya udah biasa-biasa aja. Jadi saya selalu mengajarkan apapun yang kita miliki ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kepercayaan. Gitu. Luar biasa. Jadi tadi motivasi ya. Motivasinya. Saya kalau boleh dibilang kalau belajar itu hobi. Jadi habis belajar bidang ekonomi atau bisnis, terus kepingin deh belajar hukum. Jadi biar tahu. Saya itu pingin deh belajar pendidikan anak usia dini. Jadi memang hobi. Dan ternyata semua mata pelajaran itu kalau kita punya minat dan kesenangan pada itu akan lebih mudah daripada sesuatu yang dipaksakan. Dan juga kalau kita udah tahu cara belajar, itu akan sangat-sangat membantu dalam mempelajari bidang apapun itu. Ketika saya main usia 18, itu mungkin salah satu pendorong kenapa saya berani sekolah ke Amerika. Bahwa sekolah ke Amerika itu jauh dari keluarga, tapi buat saya, yang kamu sama-sama tahu lah, kita di keluarga dibesarkan laki-laki semua, aku satu perempuan. Gimana papa sangat protek, bahkan juga yang mengurus aku, karena ibuku bekerja, wanita pekerja dari dulu. Jadi papa aku yang mamah meminta seorang Mbak Sutrijah ya, nenek Sutrijah itu mengurus kita, saya dari kakak saya adik-adik saya. Itu saya nggak boleh ke dapur,
takut katanya tangannya nanti kepotong. Jadi ya begitulah dari kecil si nenek ini kita bilang nenek nggak boleh saya ke dapur gitu. Jadi saya ketika sekolah di Amerika lah mulai belajar bikin sop buntut, bikin spaghetti. Tapi saya suka diledekin tuh sama kakak saya yang namanya Arman. Katanya gini, dia kan tinggal di asrama, saya tinggal di apartemen. Saya ditelepon, halo Mas Arman, ayo ke apartemen. Aku bikin sop buntut nih gitu. Saya bikin sop buntut ya, maksudnya tuh pengen biar empuk banget. Dia datang, wah baunya harum banget dari jauh. Tapi pas dia cobain, kok rasanya hambar. Jadi saya kurang masukin bumbu-bumbunya mungkin. Jadi sampai sekarang saya masih ingat ya, dia bikin sop buntut, baunya harum, tapi dia itu rasanya kurang. Jadi ya akhirnya saya belajar untuk akhirnya bisa bikin sop buntut yang lebih enak, tapi juga saya jagonya bikin spaghetti sebenarnya. Oh, enak kok. Aku ikut rasain. Mbak Yesi ada sekarang ini kan Mbak Yesi tuh kalau lihat dari tadi suka belajar. Apa Mbak Yesi juga ada mengajar juga? Iya. Kenapa saya suka mengajar? Karena sebetulnya kalau kita mau jujur ya, ketika kita mengajar, kita juga belajar lagi. Apalagi sama anak-anak zaman sekarang. Ya Allah, itu anak zaman sekarang pinter-pinternya. Apalagi dalam bidang IT. Saya kan terus terang gaptek ya. Jadi saya gaptek. Jadi tunggu sebentar. Ini ada permintaan untuk bergabung, bagaimana dibantunya? Kalau gabung nanti dia muncul di layar juga. Oh oke. Terus ada lihat permintaan tuh. Ini kan gaptek kan, nggak ngerti kan? Jadi namanya Ratna. Oh oke. Jadi tadi sampai mana tuh, sampai jadi lupa? Iya, tentang belajar, tentang kamu belajar kenapa kamu bisa mau belajar sampai setinggi itu, dan juga kamu juga ngajar juga. Oh ngajar, karena ketika saya bertemu dengan mahasiswa yang sekarang itu dengan IT-nya, dengan kreativitas mereka, itu ternyata ada kecerdasan yang berubah, pola belajar yang berubah, pola pendidikan keluarga juga berubah, sehingga anak-anak zaman sekarang juga berubah dan mempunyai kecerdasan yang kelebihan yang lain dari zaman saya gitu ya. Nah itu saya belajar dari mereka, kita saling belajar. Jadi ketika saya bertemu dengan mahasiswa saya juga bertanya pada mereka, berbagi, sharing, dan saya juga memberikan kesempatan mereka juga memberikan pandangan-pandangannya. Jadi suatu proses belajar akan lebih menyenangkan kalau kita membuka diri dan tidak merasa yang paling pinter. Jangan merasa paling pinter, karena pada setiap orang kita bisa belajar. Kepada anak saya juga belajar. Kepada orang yang bekerja di rumah pun saya belajar. Bayangkan Mbak Rata itu jago banget masaknya. Aku nggak bisa masak, tapi aku punya dia yang menyediakan makanan buat aku. Mungkin beberapa teman yang ada di sini udah pernah ke rumah saya yang hadir ya, pasti sudah pernah masakannya Mbak Ratna ya. Halo Mbak Yayu, halo Mbak Tanti, Tasti, Bunda Yesi, pasti sopnya enak. Nah nggak tahu ya sekarang. Enak Bunda Yesi. Saya suka datang sengaja khusus ke Duren 3 kalau mau masak makanannya Mbak Yesi. Makannya Ratna kali. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tadi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Yesi. Dulu saya pernah dengar suka ada buka taman bacaan, ada kegiatan sosial lain yang suka dilakukan gitu, buka taman bacaan di daerah-daerah gitu. Karena saya suka pada anak, saya tuh suka anak kecil, suka banget. Memang dari dulu tuh suka banget sama anak kecil. Jadi dulu pernah jadi guru TK di tempat saya dulu sekolah TK. Sebelum saya ke Amerika, terus dari gitu saya pulang dari sana juga. Saya ketika terjadi Krismon tahun 98 itu di pinggir jalan di lampu merah, ketika anak-anak saya sudah tidur, sudah di balik selimut, udah buat PR, udah kenyang perutnya, di lampu merah berhenti, terus hujan rintik-rintik di bawah jembatan. Tiba-tiba ada yang ngetuk kunci mobil saya, buka pintu jendela mobil saya, tok, saya lihat siapa? Seorang anak perempuan berponi, matanya besar sekali. Dia tuh lagi nyanyi main kerincingan untuk minta jam segitu. Jadi saya minta tolong kepada Allah, bertanya, andai kata terjadi pada anak saya, siapa yang akan membantu saya? Seperti itu. Power bank? Mau habis baterainya. Nih ada cobaan lagi nih, yaitu baterai mau habis. Tapi masih oke. Iya. Benar. Tapi tolong disiapin didukung sama minta sama Ciro. Udah merah. Atau si Arifah. iPhone ada nggak?
Tanya sama Charity, coba nih belakang. Udah lagi diambil. Ya. Terus jadi kita ngobrol lagi ya, maaf ya nih, jadi kita benar-benar seperti kekeluargaan aja deh, nggak apa-apa ya. Lebih enak ngobrol gini kan. Jadi apa tadi ceritanya? Tuh kan lupa lagi. Banyak ini sih interupsi ya, apa tadi? Jadi kita seperti kekeluargaan juga dan semua saling membantu gitu. Pertanyaan kamu lagi berikutnya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Yesi masih seputar pendidikan nih. Tadi taman bacaan itu. Bacaan. Akhirnya saya terus kalau terjadi pada anak saya apa yang terjadi? Apakah ada orang yang membantu anak saya atau memalingkan wajahnya? Ya. Nah, saya sendiri sebagai ibu memutuskan untuk tidak memalingkan wajah saya. Oke. Tentunya dengan sebisa saya mencoba untuk membuat apa yang saya bisa, yaitu akhirnya saya bikin taman bacaan. Itu sih awalnya bikin taman bacaan anak bebas biaya, karena nggak semua orang bisa punya uang untuk beli buku ya. Oh. Halo semuanya, Luar Mas biasa. Darwin, terus siapa lagi tadi tuh? Novi ya. Apa kabar Mas? Nih Pak Tangguh saya sebutnya nih. Pak Tangguh nih sahabat saya udah lama juga, bener-bener selalu mengikuti lah. Dan ini semua yang hadir sahabat-sahabat ya, walaupun sekarang udah mulai lagi jam 8, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Ya, makasih. Makasih ya para pemirsa semua ya. Mbak Yesi, saya sih seputar pendidikan. Saya juga baru tahu belakangan dari kakak saya yang paling gede bahwa Mbak Yesi dulu sekolahnya tuh bayar sendiri yang waktu yang keluarga apa nggak boleh sama papa apa gimana? Ya, kamu sama-sama tahu deh. Karena kebetulan saya tuh anak perempuan satu-satunya, jadi papa tuh lebih senang kalau saya di rumah nemenin papa. Maksudnya di rumah tetap sekolah. Papa maunya aku jadi dokter, sedangkan aku sangat takut pada darah kan. Ya. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk sekolah walaupun harus bertentangan dengan papa, sedangkan papa tuh sangat kuat sekali dan sangat pengaruhnya pada saya dan sangat dekat. Tapi akhirnya saya membiayai dengan uang saya sendiri. Kebetulan dolar lagi murah saat itu. Kalau nggak salah 1.800 terus naik jadi 3.000. Ya. Jadi main film buat cari uang buat sekolah ke sana bolak-balik. Tapi setelah setahun ketika papa tahu sekolah saya serius, baru papa akhirnya membiayai saya gitu. Luar biasa ya, tekadnya tuh luar biasa ya. Pengen sekolah nggak boleh, tetap mau sekolah bayar sendiri. Tapi papa akhirnya nggak apa-apa ya? Enggak sih. Belakangan nggak apa-apa ya? Enggak, sebetulnya saya cuma mau menyampaikan bahwa papa tuh, orang tua saya dua-duanya punya peran yang besar ya buat kita. Dino sama-sama tahu lah, karena kita kakak adik, tahu gimana papa pada saat itu. Saya tuh mungkin berkaitan dengan topik ini juga ya. Kenapa menjadi judulnya Perjalanan Menuju Perempuan Tangguh? Karena saya juga masih merasa harus belajar, masih merasa juga berjalan, belum sampai ke tujuan. Menjadi perempuan tangguh ya, artinya pasti ada jatuh bangunnya juga. Saya mengalami itu juga, jatuh bangun, kesusahan, keberatan yang berat banget, rasanya berat banget. Jadi nggak selalu tuh flowers dan tidak selalu bunga-bunga ya. Tapi rasanya setiap kali kita melewati sesuatu itu menjadi vitamin kita lebih kuat lagi untuk bangkit lagi. Harus bangkit lagi karena akan ada cahaya di ujungnya. Ya. Nah tadi peran papa itu terasa tuh Din. Nah papa itu kan nggak apa-apa ya kita kakak adik. Nggak apa-apa. Aku suka jealous loh sama adik-adik aku, kakak aku. Gini ya teman-teman, ini bukannya curhat nih, cuma cerita aja. Papa itu mendidik aku untuk selalu bertanggung jawab, melakukan social responsibility gitu. Jadi contohnya ada tamu atau hari lebaran atau apa, padahal aku udah capek bikin istirahat. Waktu itu aku masih kecil ya. Kalau adik aku, kakak aku boleh istirahat, boleh main. Tapi kalau aku tuh harus keluar, harus temuin tamu. Kan aku kadang-kadang kesel ya si kecil ini. Kok harus gitu. Kadang-kadang lagi pergi kemana, terus pulang ke rumah nggak tahu di depan rumah sudah banyak anak-anak kecil, kasihan dia dari Tanjung Priuk, dari jauh-jauh dari Depok dan lain-lain. Mereka datang nunggu. Nah, walaupun aku capek, adik-adikku bisa tidur, aku tetap harus nemenin. Nah, itu yang papa ajarkan seperti itu. Ya. Tapi juga ketat. Misalnya lagi pergi ke suatu acara, adik-adik aku pingin makan bakso yang ada di depan. Papa bilang jangan kotor. Tapi kalau adik aku, kakak aku boleh. Terus aku bilang, apa aku tadi mau nggak boleh? Kenapa yang lain boleh? Dia cuma senyum-senyum aja. Jadi aku nggak tahu, setiap orang tua mungkin punya cara masing-masing mendidik anaknya. Dan mungkin dia tahu mungkin aku harus di terapinya seperti itu. Nah itu papa aku. Kalau mama aku adalah wanita pekerja. Mama tahu ya, mama wanita yang bekerja. Mama itu bisa menguasai 4 bahasa. Pekerjaan terakhirnya sebagai ketua HRD di perusahaan asing Ford Foundation.
jadi seorang perempuan yang pintar dan mandiri. Aku terbiasa juga melihat mama yang mempunyai penghasilan sendiri. Ya. Jadi walaupun papa selalu membiayai keluarga kita sebagai breadwinner atau pencari nafkah, tapi mama pun punya sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyenangkan anaknya, membantu keluarganya, atau merenovasi rumahnya seperti itu ya. Itu yang saya lihat dari kecil. Ya. Walaupun kadang-kadang ada juga sih saat-saat aku merasa, karena mamah bekerja, aku dititipkan di bude aku ya. Bude Salim itu adalah mantunya Haji Agus Salim. Jadi tentunya dengan lingkungan keluarga yang matriarkat atau patriarkal, itu aku kadang-kadang melihat kalau aku lagi nginep di rumah budeku membuat kue lebaran. Sehingga satu hari aku bilang, "Mama, aku kepingin dong mama seperti ibu-ibu lain, bikin kue kayak anakku." Ternyata mama tersentuh hatinya, sehingga surprise satu hari dia pulang ke rumah bawa tepung, bawa telur, dan mengajak aku untuk bikin kue bersama. Aku bahagia sekali saat itu. Jadi itulah, aku dari dua keluarga seperti itu ya, dari papa mama seperti itu. Yang kebetulan tuh ada tuh fotonya di belakang. Jadi rupanya mama papa mau ikut hadir, dengerin anak yang ngobrol, makanya akhirnya podcastnya di sini ya. Jadi mereka itu membentuk aku menjadi seperti ini. Jadi perjalanan yang panjang. Walaupun dulunya aku sangat pemalu, minder, pokoknya jarang ngomong, pelan suaranya. Aku malu kalau dengar suaraku sendiri yang rasanya kayak cempreng, kayak suara piring kaleng gitu ya. Enggak lah. Enggak, aku rasanya seperti itu. Tapi pelan-pelan dengan aku sekolah ke Amerika itu, aku dilatih untuk bisa lebih percaya diri. Ya. Nyuci baju sendiri, naik turun bis, urusan bank, urusan kantor pos, bersihin kamar sendiri, dan semuanya sendiri, belanja sendiri dan lain-lain. Luar biasa. Jadi memang kalau peran seorang papa yang lebih overprotective terhadap anak wanita, anak perempuannya, dan juga peran seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang dan berusaha membahagiakan anaknya dengan membuat kue, padahal dia wanita karir ya. Luar biasa ya. Nah, Mbak Yesi, kalau tadi orang tua, kalau peran keluarga gimana? Peran keluarga bisa tolong ceritakan. Keluarga itu sangat penting buat saya ya, sangat-sangat penting. Keluarga buat saya adalah tiang-tiang kehidupan. Dimanapun kita berada, menghadapi badai apapun, tapi rumah atau keluarga adalah tempat kita beristirahat. Kita bisa menjadi diri kita apa adanya dan tetap dicintai oleh keluarga kita. Dan mama papa memang adalah orang yang sangat guyup. Jadi papa saya itu Protestan, mama saya Islam, tapi papa itu sangat menghargai agama lain. Jadi setiap kali lebaran dia selalu mengajak kita sekeluarga selama 2 hari berturut-turut berkunjung ke keluarga mamah yang muslim Ya. Jadi zaman itu belum zamannya halal bihalal. Kalau sekarang ini kan bagus tuh, ada halal bihalal, ngumpul semua jadi satu. Kalau dulu tuh masih modal yang datang ke rumah, setiap rumah, terus mereka balik berkunjung ke rumah kita juga. Ya. Jadi bisa 2-3 hari gitu baru selesai. Ya. Begitu juga kami, kalau misalnya papa sedang merayakan Natal atau apa, kita juga membantu papa untuk membuat pohon Natal misalnya, kayak gitu ya. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan keluarga multikultural, keluarga yang bisa memahamin. Memahami artinya perbedaan, tanpa harus menghakimi, tanpa harus merasa diri kita paling baik, paling benar, tapi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan sebagai ciptaan Allah. Ibaratnya kalau ibu kita bikin roti, ada roti keju, roti coklat, roti kismis, semuanya kan buatan ibu kita. Pasti kita sayang sama ibu kita suka semua kuenya dong. Tapi ini dalam rasa taste yang berbeda-beda, gitu. Dan keluarga itu penting, dan ya saya harapkan juga buat kita semua laki-laki atau perempuan ya, khususnya anak-anak kita yang perempuan, dan saya beruntung dalam keluarga yang memang memberikan kesempatan untuk belajar untuk semua anaknya sama. Jadi teman-teman wanita, jangan patahkan sayap-sayapmu, sayap yang begitu indah yang untuk kita terbang. Teman-teman yang pria, kalau punya anak perempuan, jangan patahkan sayap-sayap anakmu. Biarkan anak-anak kita mencari kesempatannya untuk belajar, untuk bekerja dengan sayap-sayapnya yang indah terbang ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu suatu waktu apa yang terjadi. Bisa seseorang tiba-tiba menjadi single parent. Saya sendiri single parent, dengan pada saat itu anak-anak menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Lalu juga kalau misalnya suaminya walaupun sudah mapan tapi tiba-tiba meninggal, sakit atau kehilangan pekerjaan, apa yang terjadi? Jika seorang ibu tidak bisa tangguh, kalau dia tidak bisa melindungi diri dia sendiri, bagaimana dia bisa melindungi anak-anaknya? Padahal mungkin dia berpendidikan, jadi
saya sering dihubungin oleh ibu-ibu yang merasa patah semangat, bingung tidak harus berbuat apa saat dia kehilangan pegangan, kehilangan suami atau lain-lain. Padahal dia masih punya anak, 4 anak, 5 anak yang harus diberi makan, harus perlu sekolah dan lain-lain. Katanya dunia ini seperti runtuh. Nah, itu tentu sangat menyedihkan ya. Saya bisa berempati. Saya harapkan kita berada di dunia yang lebih baik, yang dimana kita tetap, apalagi setelah COVID ini, banyak pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Untuk terus belajar. Belajar tidak harus secara akademis, tidak harus semua orang jadi dokter. Tapi yang paling penting skill, kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk menghadapi apapun. Dan andai kata menghadapi cobaan ya, saya pun banyak menghadapi cobaan juga. Jangan kira saya tuh nggak pernah hadapin cobaan. Tapi cobaan boleh, tapi jangan dibawa ke hati banget, jangan dibaperin banget. Istilah anak zaman sekarang ya, baper ya. Tapi ya kita coba lihat apa sih, dunia ini kan hanya panggung sandiwara. Apa yang kita hadapin sekarang mungkin pasti ada hikmahnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, oke, luar biasa, Mbak Esi. Ini tadi saya waktu di acara awal tadi. Boleh minum dulu ya? Boleh. Ada pertanyaan nih, bagus sekali ini. Saya sempat catat ini. Bentar ya. Begini pertanyaannya nih. Ini dari Mbak Tasti Andi nih. Bagaimana cara mempersiapkan mental kita sebagai perempuan tangguh, di mana kita terpaksa oleh keadaan menjadi single mom dan menjadi tulang punggung bagi anak-anak, dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita seorang diri sampai mereka berhasil. Mungkin kurang lebih kayak tadi ceritanya, boleh dielaborate lagi. Nah, satu lagi, kebetulan anak yang satu mulai tumbuh dewasa, yang satu mulai tumbuh remaja. Berbeda ketika mereka masih kecil-kecil, tentunya kita masih bisa kendalikan. Oke. Pertanyaannya bagus sekali Mbak Tanti. Jadi sebetulnya single mom ya, itu kan hanya omongan dunia. Sebenarnya kita tidak pernah single banget, karena ada pencipta kita. Kita nggak pernah sendirian. We are never alone. Apalagi di Indonesia, sistem kekeluargaan kan sangat kuat. Kita masih punya ibu, om, tante yang mau bantuin kita untuk paling nggak mengurus, memperhatikan anak kita. Kebetulan keluarga saya seperti itu, walaupun mungkin tidak semua seperti itu. Tapi di Indonesia ini lebih mudah lah meminta bantuan keluarga untuk melakukan sesuatu buat kita. Nah, tapi kembali lagi, kita tidak pernah really alone, tidak pernah really single, karena harus yakin ada yang mendampingi kita ya. Dan jangan patah semangat. Kalau saya tuh agak nggak setuju ya kalau orang bilang gini ya, misalnya seseorang menjadi single karena perceraian atau meninggal, tapi khususnya ketika seseorang kehilangan berpisah dengan suaminya karena perceraian, suka dikatakan kegagalan dalam rumah tangga, sering dikatakan seperti itu. Saya terus terang agak nggak setuju tuh, bro. Kenapa? Karena kan memang di dalam lauh mahfud itu sudah ada ini garis hidup kita. Jodoh kita memang sudah habis sampai di situ. Ya. Tapi yang poin yang lebih penting harus digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa mensikapinya dan tetap melihat bahwa semua itu adalah perjalanan, sehingga tidak perlu memusuhi mantan kita misalnya. Bahkan tetap menjadi teman, apalagi kalau kita udah punya anak kan. Silaturahmi jaga terus ya. Jadi please, kita sekarang buang kata kegagalan rumah tangga atau telah gagal. Memang jodohnya sudah habis gitu loh. Jadi untung lama-lama kehidupan sosial kita sudah mulai berubah ya. Tapi kalau dulu itu seorang janda kan dianggapnya kayak kurang begitu positif ya, dalam pengertian nanti akan menjadi pengganggu rumah tangga orang atau seperti apa kesalahan yang dibawanya. Malah kita tidak seperti itu lagi, tapi kita berusaha untuk bangkit dan tetap meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang harus suka lihat Mbak tuh dengan kesibukan Mbak sebagai suster ya di rumah sakit di Purwakarta. Aku ikutin loh, aku lihat. Aku suka melihat kegiatan daripada teman-teman Instagram aku. Ada yang suka main piano, ada yang suka bercocok tanam, kesibukan mereka. Mbak kan sebagai suster ya, saya lihat Mbak begitu senang bergaul dengan pasien Mbak, dengan anak-anak yang sekarang sedang sakit ya. Dan itu ada pekerjaan mulia itu. Ya, Mbak menjadi ibu bukan hanya untuk anak kandung Mbak, tapi untuk anak-anak juga yang membutuhkan perhatian suster. Karena itu, kalau bisa kenapa kita nggak kasih poin lebih? Karena misalnya memang Mbak udah berusaha dengan anak, berikanlah cinta kasih juga gitu. Dan saya yakin Mbak sudah melakukannya. Jadi akan lebih senang kan.
lakukan ekstra itu sebagai jalan kita untuk melayani, memberikan apa, karena kita mencintai Allah kita dengan mencintai makhluknya. Bukan dengan pengertian yang sifatnya materi ya, tapi senyuman atau apa hal seperti itu dengan keikhlasan itu pasti akan berasa beda. Nah, jadi dia tulang punggung keluarga, maksudnya mencari nafkah kan. Ya percayalah rezeki itu nggak akan salah. Saya tahu Mbak juga yakin kok ini bahwa rezeki nggak akan salah alamat. Yang Mbak punya apa, anak-anak dibelajar mensyukuri juga dengan apa yang kita punya. Nggak usah selalu melihat yang dimiliki orang lain udah bagus. Kembali ke basic gitu ya, kembali kepada kebutuhan kita saja. Jangan selalu kepada yang sifatnya materi. Apa yang dikasih orang tua, ya udah nikmati itu. Apa yang kita bisa berikan pada anak kita, ya jujur saja padanya. Jangan menjanjikan hal-hal yang belum tentu bisa terjadi juga, gitu kan. Jadi aku lihat juga anak-anak yang Mbak Dede Hani, terus satu lagi yang Mas yang lagi kuliah. Mbak luar biasa loh, bisa kuliah, biayain anak kuliah di Jogja ya, dan lain-lainnya. Jadi itu sangat bagus, dan ini Mbak bisa juga jadi salah satu perempuan yang tangguh atau menuju jalan tangguh ya, Mbak. Ya, saya komen dikit ya. Ini saya juga kenal juga Mbak Tasti Andi ya melalui Mbak Yesi. Mbak Tasti itu kerjaannya mulia. Saya bilang saya termasuk pengagumnya Mbak Tasti. Kerjaannya mulia, ngurusin anak-anak yang di rumah sakit itu ya, Tasamalia itu luar biasa Mbak Tasti. Saya nih kagum sama Mbak Tasti, kerjaan yang mulia. Ya Mbak Tasti ya, hebat Mbak Tasti, hebat banget. Terus saya mau komen dikit nih, tadi Mbak Yesi bilang ini bagus banget, yang bilang mengenai jangan patahkan sayapnya anak-anak ya. Jadi umpamanya buat anak, terutama anak perempuan, kalau anak laki-laki mungkin jarang dipatahkan sayapnya, itu ya istilahnya. Kalau bisa ditambah sayapnya ya. Nah, anak perempuan jangan dipatahkan potensinya. Potensinya dia bisa nari, dia bisa nyanyi, dia mau sekolah setinggi-tingginya, jangan dipatahkan gitu ya. Mungkin zaman sekarang udah berbeda ya, tapi jangan dipatahkan. Itu karena itu sayang ya. Halo Nyonyo, ada Nyonyo tuh, Robertus Kuswandi. Hai Nyonyo, apa kabar? Teman kita kuliah nih. Makasih Nyonyo. Ya, jadi jangan dipatahkan juga, demikian juga buat para suami atau semua pacar. Jangan dipatahkan sayap-sayapnya wanita, karena mereka tuh potensinya luar biasa ya. Biarkan mereka berkembang menjadi dirinya sendiri ya, begitu ya Mbak Yesi ya. Yeah. Luar biasa, tadi saya juga baru dapat ilmu nih. Gitu. Nah, terus ya Mbak Yesi ya. Mbak Yesi, banyak orang tahu Mbak Yesi ini sebagai bintang film. Aduh, udah pensiun ya. Boleh ceritakan kapan awal mulai pertama main film? Ya, mungkin cerita ini udah banyak teman-teman dengar juga ya. Jadi saya nggak akan panjang-panjang cerita tentang dunia film ini dari mulainya. Saya suka drama, teater. Jadi sepupu saya yang mengajak saya ke teater anak-anak Ayana, yaitu Mbak Evita, seorang psikolog. Karena melihat saya masih kecil nginep di rumah bude saya yang tadi saya bilang itu, yang cucunya, mantunya Haji Agus Salim itu, saya suka bermain drama, pura-pura naik perahu, mau mencari suami saya ke Hong Kong. Karena saya ketahui Hong Kong masih kecil karena bapak saya sering tugas ke Hong Kong gitu ya. Jadi itu dimasukin. Di situ teater terus ketemu jalan Tuhan dan takdir, bertemu dengan Rano Karno, karena Rano saat itu diminta oleh ayahnya belajar teater. Walaupun seorang pemain, dia sudah main film saat itu, Sidul Anak Betawi ya, tapi tetap belajar teater. Kita bertemu di situ. Sehingga ketika dia syuting film Rio Anakku, grup kita diminta untuk bergabung dari situ, Din. Luar biasa. Tapi saya sempat tidak berhenti karena saya zaman SMP sekolah Katolik, jadi berhenti, baru masuk lagi di SMA, diajak Rano lagi. Oke, luar biasa. Mbak Yesi, dari sekian banyak film yang pernah dibintangin, bintangi itu film apa yang paling berkesan? Ya, ini kayak pertanyaan yang sangat tricky nih. Trickynya gini, karena saya terus terang sejujurnya ya, saya menyukai semua film saya. Semua film itu punya kesan masing-masing. Susah jadi kalau bilang yang mana. Ketika saya main Rio Anakku hanya sebagai figuran, tapi di situ saya menemukan kebahagiaan, dan tiba-tiba saya memulai karir saya sebagai figuran di film Rio Anakku, film Abang Rano. Lalu ketika Romi dan Yuli jadi peran utama, saya juga senang karena banyak main-mainnya, bisa mengajak adik-adik saya ikut syuting jadi figuran, termasuk kamu kan? Mas Arman, sampai sepupu-sepupu kita, Raffi adik kita, ya.
Mas Ingat Didut, banget, kalau ingat saya banget. Didut, Santo, Oyong dan lain-lain. Ingat banget. Tetangga-tetangga semua ikut. Jadi itu sangat menyenangkan gitu ya. Lalu ketika saya SMA ya tentu di film Gita Cinta, Puspa Indah, itu eranya beda lagi. Oke. Ya kan? Tiba-tiba main film remaja yang disukai karena waktu itu mungkin masih jarang ya. Lalu ketika saya di usia 18, saya mendapat film usia 18 judulnya yang disutradarai oleh salah satu sutradara terbekan saat itu, yaitu Bapak Teguh Karya. Wah. Nah, jadi semua ada waktu-waktu yang mungkin ketika saya umur 16 tahun, Om Teguh nggak mau ajak saya main film kan. Jadi kayak gitu. Jadi semua punya nilai dan saya dapat nominasi Best Actress Ya. di film usia 18. Luar biasa. Nah, ngomong tentang Om Teguh juga dia tuh perannya penting banget buat Ya, saya. gimana ceritanya? Ya itu agak mirip sama papaku juga. Miripnya gini. Protektif juga apa gimana? Miripnya sayang juga sama aku, sayang banget gitu ya. Saya juga sayang sama dia. Jadi sampai dia sakit pun di hari tuanya saya banyak setiap minggu saya ajak dia makan. Oke. Karena kalau dia nggak bisa keluar saya bawa makanan ke rumahnya. Ya. Karena saya ingat bapak saya juga. Ya. Jadi Om Teguh itu kalau lagi syuting di perkampungan, kadang kan banyak tukang-tukang jajanan kan. Aku pingin dong nyobain apa rujak lah atau apa kan kuru-kuru suka makan. Itu aku satu-satu yang nggak boleh juga. Gak boleh, sama kayak papa dong. Nah, terus dia bilang, kenapa Om nggak boleh? Aku juga takut ngelawan dia ya. Jangan, nanti kamu sakit perut gini. Tuh, coba tuh. Nah, tuh kerikil juga tuh buat aku. Jadi itu terus ketika aku di Amerika, aku juga selalu bersurat sama dia. Aku selalu cerita, aku lagi seneng nih nonton film. Misalnya kalau libur kita kan nonton film ya. Film ini, film itu, filmnya nggak masuk ke Indonesia. Film-film dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika juga. Terus dia bilang apa? Saya kan dengan bangganya dong bilang nonton film bagus-bagus gitu. Iya sih katanya. Kamu jadi aktris jangan hanya nonton film yang bagus. Kamu juga harus nonton film yang jelek, pertunjukan bukan hanya film. Supaya kamu bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Ya. Mbak Adi Ferial, hai, udah bergabung lagi. Maaf ya tadi ya. Jadi seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Oke, Mbak Yesi, kan dulu juga ada film apa ya yang hype banget itu waktu remaja itu Gita Cinta dari SMA. Boleh ceritain apa tuh? Ya, teman-teman. Lagunya sampai sekarang tuh masih populer banget. Gimana? Iya, lagunya itu udah dibikin segala macam ya, lagu modern, lagu disco segala macam. Ya itu sebetulnya kalau aku boleh jujur ya, aku tuh orang-orang mungkin berkesan dengan film itu. Ada yang bilang aktingnya bagus gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya saya tuh merasanya nggak terlalu acting banget sih ya. Jadi begitu aja, lebih apa adanya gitu. Natural dong berarti, natural dong. Iya, jadi malu juga kalau dibilang aktingnya bagus. Justru saya benar-benar baru merasa mulai acting itu di film usia 18. Oke. Nah, baru dituntut gitu ya untuk berakting. Kalau dulu kayak gitu-gitu aja, cuman ya mungkin eranya itu filmnya tuh pas zamannya Suara Mardikanya Mas Guru, Krisya, SMA tuh berarti ya dulu ya. Terus Bang Rano, jadi ya banyak penulis novelnya Didi Iskandar. Iya. Jadi ya begitulah. Iya. Luar biasa. Mbak Yesi, ngomong. Mas Dino mau minum? Nggak apa-apa. Aku aman. Dito mau minum? Ini ada Dito loh. Dito itu keponakanku. Dia tuh selalu yang mendukung Mas Dino. Iya. Itu Mas Dito tuh anaknya Mas Arman. Tuh Mas Arman lagi di situ. Coba Mas Dito kasih Ada lihat Pak mukanya di belakang. Jeki, ada Pak Dayat. Jadi teman-teman yang kelihatan cuma kita berdua. Padahal di belakang kita itu Ada banyak ya. orang. Oke. Halo Pak Jeki. Pak Dayat. Mbak Yesi, tanya lagi boleh lanjut ya? Minum dulu. Masa sih nggak boleh? Boleh dong. Ya. Dalam Ada perjalanan pertanyaan tuh. Peran Rio anakku. Mbak Yesi. Aku jadi temannya si Rio, hadir di acara ulang tahunnya Rio di rumahnya Ibu Hartini Soekarno ditawarkan bahwa segala sesuatu itu adalah pencerminkan diri kita sendiri. Jadi ketika dalam garis hidup saya menjadi single parent, tapi saya berusaha untuk tetap menjadi orang yang baik gitu dengan teman-teman saya. Akhirnya juga semua penuh dengan kasih sayang. Teman-teman saya ini mix, banyak yang laki, banyak yang perempuan, sehingga bercampur. Apalagi ada yayasan kami ya, jadi saya punya adik-adik angkat banyak, ada Tale, ada Suroto, ada Asan. Dino tahu lah,
ada Pak Iwan, Pak Idrus, Ya, ya. semua itu, sehingga saya kadang-kadang nggak bisa lagi, sulit untuk buat orang apa dia laki atau perempuan, tapi saya lagi lebih melihat kepada ruhnya, sifat luar dia, biasa. karakter dia. Jadi mau Luar dia biasa. laki kayak mau dia perempuan kayak, yang penting ya bagaimana perilakunya dan hubungan kita dalam bersahabat. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dulu Mbak Yesi pernah ajarin aku, kenapa tadi kita merasa lebih kuat lagi, ada ultimate being gimana? Dulu kamu pernah ajarin saya, ada ultimate being yang berarti kita ada sesuatu yang lebih kuat dari kita, gimana? Oh iya, jadi gini, kalau kita lagi down atau menghadapi cobaan gitu ya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri aja, ataupun kita lagi sukses, terus kita merasa itu karena kita, gitu ya, itu sangat rapuh ya menurut saya. Oke. Jadi kalau kita pun dapat ujian, kita tahu kita nggak sendirian, ada super power yang akan melindungi kita, yaitu kalau dalam Islam Allah ya. Ya, ya. Jadi ada yang Luar akan biasa. yang melindungi kita nggak akan sendiri gitu. Karena aku yakin banget Allah tuh ya Rahman ya Rahim, sangat penuh kasih sayang. Ya. Kalaupun saya harus mengalami sesuatu, pasti di balik itu pasti dia akan memikirkan terbaik buat Oke. kita. Oke. Nah sebaliknya juga kalau kita lagi sukses, apalah artinya itu ya? Apakah itu dalam hal materi, kepopuleran, atau hasil akademi yang tinggi, itu semua tuh pemberian ya, titipan aja gitu. Ya. Jadi kita hati-hati untuk membanggakan sebagai itu hasil kita, Ya, sehingga ya. kita lebih dari orang lain. Ya. Padahal itu kan cuma titipan. Kan Ya. Allah Maha Adil. Ya. Kalau dia Maha Adil, dia nggak akan membeda-bedakan dong. Ya. Jadi buat apa kita juga harus sombongin? Ya. Gitu. Ya. Luar Jadi, biasa. Luar biasa. kok kamu bilang luar biasa terus sih? Ini Iya. kakakmu loh. Iya. Ingat, kita Ya, teman main. Kakakku tuh luar biasa. Kita teman main. Saya inget ya, sama Dino nih, masih kecil. Kan papa tuh pendidikan Belanda ya. Jadi kalau papa tuh pulang kantor pasti kita disuruh, Yesi, Arman, Dino, Pepe tidur siang, gitu kan. Kalau papa pulang kantor tuh mobilnya datang, wah kita lari cepet-cepet ke rumah, harus cuci kaki, naik tempat tidur siang. Ketahuan kalau kita akar kata empuk, ya. Itu kan pasti empu itu kadang empu gandring, empu Ya. buku, empu macam-macam lah. Ya. Nah jadi kita nih perempuan ini pasti punya kelebihan. Hidup ini kan harus seimbang. Ya. Ada yin and yang, Ya. ada laki-laki dan perempuan. Ya. Percayalah kekuatan kita juga gitu. Kita ini analisa kekuatan kita. Jadi ini bukannya menggurui. Saya paling nggak mau menggurui orang ya. Ya. Tapi kalau kita sebagaimana coba lihat kekuatan kita tuh apa. Kalau saya jelas tidak di memasak ya. Ya. Saya punya yang lain. Saya suka mengajar, saya suka melukis, saya suka jalan-jalan, traveling, nulis gitu mungkin ya. Tapi teman-teman lain mungkin ada yang pinter masak, pinter bikin handicraft, pinter merangkai bunga, pinter saintis yang hebat, dan macam-macam. Nah jadi pertama analisa dulu kekuatan kita tuh di mana. Setelah kita tahu, nah itu yang kita pertajam. Ya, ada namanya kecerdasan jamak dari Gartner ya. Nah kita bisa tahu kecerdasan jamak kita tuh apa. Nah itu yang paling penting. Jadi pasti tuh Tuhan adil. Pasti tidak mungkin satu orang diberikan kelebihan banyak. Oh dia pintar, kalau saya sih orang yang biasa-biasa aja, saya tidak mampu. That's why nasib kita beda. Enggak, pasti tuh Tuhan memberikan yang sama, cuma beda gitu. Kita aja mau kenalin nggak kemampuan kita tuh apa. Luar biasa. Itu juga kalau kita dapatnya apa ya, bersyukur tuh pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan. Jadi enjoy aja. Ya. Nggak, jangan lagi ngejar seperti apa yang ukuran yang enak buat orang lain, yang baik buat orang lain. Jangan seperti ukuran itu, tapi ukuran apa yang memang udah pas buat kita. Ya. Jadi jadilah diri kita sendiri, dan kuatlah diri kita di apa yang Iya. menjadi kekuatan kita ya, luar biasa. Menjadi mengetahui aja kekuatan kita tuh di mana. Oke. Jadi kalau misalnya kita kuat di berkomunikasi, saya pun baru tahu. Dulu kan saya pemalu, jarang ngomong ya. Tapi setelah lama-lama saya jadi dosen atau seminar, saya jadi tahu bahwa Allah memberikan saya kemampuan untuk berkomunikasi dan berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati penting karena kalau kita nggak bicara pakai hati ya, kita hanya logika atau kita menjadi nanti kesannya kesombongan. Tapi kalau kita bicara dari hati, kita lebih kepada memahamin kondisi kita sendiri dan kondisi orang lain. Ya. Misalnya kita gini,
kalau kita nggak pernah patah hati, gimana sih kita bisa menghibur orang yang patah hati? Oh, Jadi semakin banyak kita punya referensi, Ya. kesusahan, kesedihan, Ya. itu dijadikan kekayaan harusnya. ya. Oh, luar biasa. Iya, Iya kan? Iya, Jadikan iya. kekayaan Tambah supaya kita matang ya, tambah- pernah dapatin wisdomnya gitu ya. minum kita tahu ya. vitamin lagi, Iya, berjalan iya, lagi iya, menjadi iya. lebih tangguh. Poin Iya. kita naik lagi sebagai manusia. Tambah nggak usah khawatir karena ada Tuhan. Superpower. Ada Allah ya, luar biasa. Ada Allah dalam Islam kita sebutnya Allah. Luar biasa. Luar biasa Mbak Yesi. Mbak Yesi kan Mbak Jadi Yesi putuskan dong mau manggil aku Mbak Yesi apa Bunda. Jangan gitu. dari tadi panggilnya Mbak Yesi ya Bunda. Ya Oh, udah. Bunda. Udah 2 kali sebelum acara ini tau nggak? Bolak-balik nanya, "Mai Bunda ya?" Bunda gitu. Iya, Pak aja boleh. Nanya pun boleh. Oh nggak boleh dah. Pada saat kenyataannya ngomongnya Mbak. Mbak ya. Kakak sendiri kan panggilnya Mbak ya. Oke, Mbak Yesi, kan Mbak Yesi sudah banyak nih banyak pencapaian dari pendidikan, dari kehidupan. Ada nggak cita-cita yang belum yang Mbak Yesi masih mau tapi belum tercapai dan mau pengen banget itu cita-cita itu apa nggak? Saya sih sudah alhamdulillah dalam usia sekarang alhamdulillah udah diberikan banyak banget sama Allah. Banyak banget ya, sudah tidak terhitung, udah terima kasih banget deh. Ya. Apa yang saya sudah merasakan yang menurut saya udah kalau udah ukuran manusia itu saya udah cukup udah ngerasain semua. Alhamdulillah, Jadi alhamdulillah. saya udah merasakan semua itu dan saya yang ada sekarang bersyukur. Yang penting karena punya cucu 1 kan, siapa tahu nanti diberikan lagi beberapa. Siapa cucunya namanya? Namanya Sydney Cakra. Sydney. Saya bilangnya Ibo karena dia lahirkan di Sydney. Iya. Boy, laki kan. Ibo ya, Ibo Jadi ya. Ibo ya. Oke. Nah, jadi tapi sekarang saya pakai Sydney. Soalnya dia bingung nanti di sekolahnya. Ya, ya. Jadi apa namanya sudah bahagia banget, itu kebahagiaan besar ya. Aku sok merendah-rendah itu Iya, enggak iya. kan karena kamu tanya ya. Iya nggak apa-apa. Kamu sincere kok, sincere. Saya bisa merasakan karena saya tahu kamu dari kecil memang orangnya sederhana, banyak bisanya tapi sederhana gitu ya. Oh gitu. Ih, Masa sih? bener. Jadi tadi bersyukur, tadi kan Mbak Esi bilang bersyukur dan banyak berdoa, banyak berterima kasih sama yang di atas ya, luar biasa. Dan Mungkin- kalaupun dapat cobaan, jangan pernah merasa kok aku lagi nggak disayang nih sama Allah. ya, Sering kali dan aku udah buktikan, kadang cobaan yang gak enak saat itu tuh justru salah satu bentuk kasih sayang Allah. oh luar biasa. Oke, cakep, terima kasih. Akhirnya Ya, hasil akhir daripada yang kita lakukan dan kita bahagia, saya merasa sukses. Oke, jadi kunci sukses itu bukan prosesnya juga jalanin aja, terus hasilnya bagus, apapun itu ya kita syukurin ya. Dan kalau orang lain bilang kita nggak sukses, apa kita sukses? Itu nggak penting lah. Nggak masalah Yang ya. penting kita bahagia. Kalau kita bahagia ya udah. Luar biasa. Makanya jangan terlalu berpikir pandangan orang tuh penting. Kenapa sih kita harus selalu melihat apa pandangan orang, harus begini, harus begitu? Iya, iya, apa nggak iya. capek ya kalau kita harus selalu mengikuti apa kemauan orang gitu? Oke, luar biasa. Nah, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, Mas, saya kasih tahu dulu nanti acara ini direkam dan videonya diupload di YouTube channel Ardino Gusman. Supaya kalau mau denger lagi cita-cita sharing-sharing Mbak Yesi. Halo Pak Hidayat, halo Mas Heri, halo Mbak Andi, semua yang mengikuti lagi nih dari Ya, tadi terima sore. kasih ya. Mohon maaf tadi ada technical error, mohon maaf ya. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi ya. Nah, Tapi sebetulnya gini, Din, aku juga mau nambahin sedikit boleh ya? iya, boleh Sebelum dong, kamu closing. Boleh. Aku tuh juga bahagia loh dapat teman-teman dari Instagram. Mungkin yang banyak mengikuti di sini yang nanti juga akan nonton adalah teman-teman Instagram. Ya. Mereka itu orang yang tidak pernah aku ketemu, tapi ada juga yang aku ketemu dan ada juga teman aku yang lama nggak ketemu terus ketemu, Ya. macam-macam lah. Tapi yang saya mau sampaikan ini adalah yang tidak pernah saya ketemu, Ya. tapi tiba-tiba berasa kita sudah saling dekat gitu. Ya. Ya. Nggak mau balas karena sombong, bukan. Ya. Karena aku pengen balas, cuman Ya. kadang-kadang aku mesti bikin materi buat ngajar, Ya. mesti dengerin anak aku dengan persoalannya, cucu aku yang perlu perhatian, tapi aku tetap selalu care dan appreciate loh Ya. buat teman-teman yang yang berkomentar dan mungkin ada yang udah pernah main ke rumah aku dan kasihan, aku sedih banget mereka yang udah nunggu-nunggu tadi sore ternyata
Allah berkehendak beda. Cuman mungkin karena memang harus podcast ini dilakukan di rumah kami. Ini rumah ketika kami besar bersama di rumah ini. Dan itu yang berjas hitam adalah Bapak Dave Guzman, adalah ayah kami tercinta yang di belakang, dan yang sebelah kanan dengan kebaya merah adalah Ibu Nina Guzman. Nah, mereka ingin hadir, ingin juga menyapa teman-teman semua gitu. Jadi appreciate deh. Nanti kapan-kapan ya, ini punya rencana, sebenarnya masih rahasia sih. Masih nunggu gimana persiapan dari Mbak Dewi dan Mas Rano. Kita kepingin bikin acara meet and greet. Luar biasa. Nah, meet and greet. Ya Pak Heri, Mbak Andi. Ya Mbak Andi udah pernah aku, dia sukanya makan bihun. Karena kata di Makassar nggak ada bihun goreng, benar nggak? Aku dikasih itu tuh buat doa, alat doa. Nah, luar biasa. Jadi meet and greet ya. Nanti teman-teman kalau emang kejadian daftar ya, pasti jauh-jauh hari kok. Nanti kita ke tempat Warung Sidul, kita bisa foto-foto, nyanyi bersama ya. Pokoknya I love you semuanya. Kalian tuh penting, apalagi buat aku ya. Suka orang nanya, mana foto suaminya gitu ya. Ya terus terang ya memang nggak ada suaminya gitu loh. Tapi saya punya teman banyak. Jadi tidak punya suami bukan aib dan bukan sesuatu yang membuat saya merasa kurang. Luar biasa. Nggak usah teman-teman juga yang single parent, we are as we are. Ya, we are strong and we love ourselves. Kalau kita bisa mencintai diri kita, baru kita bisa mencintai orang lain. Halo, Mas Darwin, Pak Tangguh, Pak Tangguh. Terus deh gitu, Pak Tangguh, nggak apa-apa ya dipanggil Pak Tangguh ya. Nah, terus jadi don't worry to be single, don't worry untuk menjadi. Kan tadi saya bilang, perpisahan itu bukan satu kegagalan, tuh sudah ada garisannya. Kita tetap harus embrace, harus menerimanya itu. Yang paling penting jangan bermusuhan dengan mantan kita, karena mereka hanya menjalankan perannya, kita menjalankan peran kita, apalagi kalau udah punya anak. Luar biasa. Gitu. Ada yang saya belajar hari ini, saya belajar bahwa kamu udah sampai level bahwa persahabatan dengan laki perempuan tuh udah tidak bisa bedain lagi, tapi bersahabat dengan ruhnya ya. Jadi Pak Darwin sama Mbak Tasti sama tuh, mau laki kayak perempuan, ruhnya yang paling penting adalah orang-orang yang aku merasa dekat dengan kalian, dan juga semua dengan Mbak Andi Ferial, dengan Mbak Dewi, dengan semua yang ada di sini ya. Jadi udah melewati batas bahwa kamu punya keluarga di Instagram ya. Punya keluarga, ada yang kasih fire, ada yang kasih like, ada yang kasih apa, itu keluarga kamu semua. Dan saya merasa aman dengan mereka. Dan saya alhamdulillah saya nggak kenal tuh yang nama haters. Oke. Kan kadang orang bilang ada haters, nggak ada yang haters. Jadi aku appreciate banget. Aku juga gimana ya, ini orang-orang kok baik-baik banget, karena aku suka bingung loh. Luar biasa. Baik banget sih kalian. Ya. Terima kasih ya. Kalau ada aku cium semua pipinya ya. Oke, kita sebelum berakhir ini tadi udah dikasih tahu ada pemilihan itu komen yang paling itu mau dikasih hadiah ini ya, mau dikasih lihat ya. Nih, ntar tolong yang disebutin yang dapat hadiah ada berapa nih? 2. Udah kasih 3. Oh, ada 3 nih gambar Mbak Yesi nih. Jadi nanti kita serahkan jurinya Dito aja ya. Terus nih lagi nanti dikirim Dito akan kasih tahu ini nomor teleponnya Dito. Ya, tolong telepon ke Dito ya. Coba sebutin ada 3 orang yang itu yang kasih yang komen yang apa mau pilih. Kasih sekarang apa nanti? Nanti aja lah. Biar dia nggak buru-buru. Kalau nanti gimana caranya ngasih tahu siapa? Nanti langsung di DM, kan dapat siapa? Nanti langsung di DM. Jadi nggak kecil hati. DM kan kita nggak tahu siapa. Kan ada nama-namanya. Nggak, hilang. Udah screenshot. Ini namanya bisa ketahuan nggak? Nggak, kita nggak punya alamatnya kan? Di DM. Oh, di DM. DM ada alamatnya. Halo, panitia lagi berdiskusi ya. Oke. Ya udah, nanti Dito akan milih dari yang komen-komen, akan dikirim 3 nama, nanti akan di DM sama Dito ya. Nanti tolong kasih alamatnya ke Dito, akan dikirimin ini dari Mbak Yesi. Tenang, ini diberikan dengan kasih ya. Ini dengan kasih. gantungan kunci tapi aku berikan dengan kasih, dan buatan Mas Apen Maulana.
Mas Apin, terima kasih ya Mas Apin ya. Ren Maulana. Oke, Mas Apin Maulana, terima kasih. Dan ini Dito, ponakanku, anaknya Pak Arman ini akan menikah di bulan Januari dengan Ana Putri Amalia. Ana Putri Amalia. Ana Coba Putri Dito kasih Amalia. lihat muka sedikit boleh? Dan ini ganteng loh. Jadi ini kasih lihat teman-teman mukanya ini ponakan. sudah punya calon istri ya. Jadi jangan minta saya suruh Udah nggak kenalin. kelihatan, nggak kelihatan. Nak. Nah, inilah Mas Dito. Nanti Mas Dito akan menikah di bulan Januari dan mohon doa restunya. Iya. Oke. Ini ada bacaan kamu Mas sedikit. Arman nggak mau say hello? Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang luar biasa dan sangat bermanfaat sekali. Nah, ini ada lagi, saya baca lagi. Iya, baca-bacaan semua. Karena Bunda humble dan sangat baik, nggak punya. Beasiswa kuliah dia dapat dari sekolah, tapi bagaimana tuh transportnya, buat jajannya, beli bukunya, itu masih berat buat orang tuanya. Ya, Jadi buat dia lebih baik dia bekerja dulu, mengumpulkan uang dulu. luar biasa. Nah, yang saya terharu, ini sahabatnya anak saya ya. Gaji pertama, tahu nggak dia apa? Dia beliin lemari buat ibunya karena dia tahu di ruang tamu tuh lemarinya udah rusak. Luar biasa. Saya terharu banget. Dan dia sangat ikhlas dan bahagia. Anak-anak yang lain ada yang ke sekolah, universitas, mana-mana standing kan untuk dapat masuk negeri ya. Nah, tapi dia tuh kayak santai aja, dia merasa inilah pilihan saya untuk bekerja. Saya ingin membantu keluarga saya. Dan dia bahagia, dia bukan orang kayak kecewa, tertekan gitu enggak. Yang satu lagi juga kerja di tempat yang lain. Terus alhamdulillah terus kemarin dia bilang gini, Syarifah anak saya, ini ada lowongan nih hari ini untuk jadi resepsionis mau nggak? Mbak Yayu Yuliarsi ini sahabat saya, Oh. orangnya sangat baik, suka bantu temen, suka kalau ada acara suka masakin buat temen-temennya. Ini saya Wow. mulai sama saya, makasih ya Mbak Yayu ya. Halo, asik dong Mbak Yayu. Mbak Yayu itu luar biasa. Oke Mbak Yesi, Satu cinta juga tuh temannya Dino pasti. iya ya, makasih ya waktunya dan sharing-sharingnya. Makasih semua pemirsa udah hadir di acara podcast Bincang Usaha. Nanti kalau mau nonton lagi sharingnya Mbak Yesi bisa nonton di YouTube channel Ardino Gusman. Makasih ya, makasih Mbak Yesi. Oke, sama-sama. Dadah. I love you.